sama Anda semua adalah kita hidup ini harus punya pesan yang kuat. Kenapa Anda di sini? Kenapa Anda ikut di Ubaya? Kenapa Anda ikut di jurusan D3 ini? Itu Anda harus punya alasannya yang kuat. Harus ada punya tujuannya yang kuat. Anda harus punya apa yang dasar goalnya Anda. Gitu. Kalau Anda lihat, saya dulu tanya dengan Mas apa ini? Mas Angga. Mas Angga impiannya boleh tahu apa Mas Angga ini? Mas Angga punya impian apa dalam hidup ini? Menjadi orang yang sukses. Mas apa ya? Oh, Mas Dwi, impiannya apa Mas Dwi? Ingin jadi orang sukses. Banyak kan orang sukses, pengen orang sukses ya. Ada suatu dulu saya seperti Anda juga, umur Anda sekarang aku pengen sukses, ya kan? Tapi Anda coba, ya sukses itu bagaimana sih? Anda harus tahu sukses itu harus mencapai apa sih? Anda pengen kaya, Pak? Kaya seberapa? Sebanyak-banyak ayo. Banyak. Kalau kamu tak kasih 10.000, kamu kaya lebih kaya? Iya. Nanti Anda sudah kaya, Mas, kasih sekarang. Ya. Betul nggak ya? Ya. Jadi kenapa saya tanya itu ya? Karena saya banyak tanya mahasiswa mau impiannya apa? Jawabannya sama seperti saya waktu saya masuk kuliah. Saya pengen kaya Pak, pengen apa? Tapi nggak jelas. Anda nggak akan bisa mencapai sana. Gitu loh. Anda pengen Pak, saya pengen rumah Pak, rumah banyak. Iya kan? Kita lihat keluar di situ ada gede ya rumah itu. Iya kan? Rumahnya seberapa? Anda pengen apa? Kaya seberapa? Nah, kayak 100.000 aja, kalau 100.000 saya ada uang, saya kasih sekarang. Ya kan? Anda pengen mobil apa? Ya kan? Tulisannya di situ. Ya. Nah, tulis impian Anda apa? Ya. Di Harvard University pernah dilakukan suatu survei. Dari 97 orang itu tidak menulis tujuan hidup. Hanya 3% yang menulis tujuan hidup. 20 tahun kemudian, 1978 penelitiannya, kekayaan dari 3% orang yang menulis tujuan hidupnya itu mengalahkan 3 kali lipat dari 97 orang. Hari ini Anda encourage untuk Anda menulis impian Anda. Ya, tanggal ini Anda mau uang berapa? Ya kan? Kalau Anda mau jadi karyawan, gaji berapa? Ya kan? Rumah berapa? Mobil apa? Ya kan? Dengan masalah tadi Mas? Sorry. Pak Angga. Kalau Mas Angga dipilih kasih pilihan datang ke rumah saya sebelah kanan itu ada pohon uangnya 100.000, ya kan? Sebelah kirinya ada peternakan kambing. Anda pilih yang mana? Pak Asu kasih. Pilih salah satu, pilih yang mana? Peternakan kambing ya. Oke. Kalau Anda disuruh milih, Anda kaya tidak bahagia, ya, atau hidup sedang tapi bahagia, Anda pilih mana? Ya. Tema saya adalah alasan yang sangat kuat. Kalau Anda sekarang, boleh nggak Anda pilih ini Mas Anda? Kaya tapi bahagia, boleh nggak? Kenapa Anda pilih? Kenapa Anda pilih? Hah? Loh kan pilihan? Itu pilihan. Boleh nggak Anda pilih kaya tapi bahagia? Boleh. Oke. Kan cewek itu benar. Mbak, kalau disuruh milih ganteng, ya toh, tapi jahat, ya toh, ambil pilih elek tapi sugih, benar? Berpasangan itu. Jelek kaya nggak apa-apa. Oh gitu ya, wah bisa dioperasi ya. Gitu. Boleh nggak pilih
ganteng, soge, baik, anak Tuhan lagi. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Gini ya, Anda bisa pilih, itu pilihan. Ada deh. Kenapa Anda nggak pilih yang enak, yang susah-susah gitu loh? Ya kan? Saya terus tanya itu, saya sadar gitu loh. Dalam otak kita nih, bawah sadar kita itu cuma 10%, 90% itu bawah sadar kita. Di alam bawah sadar kita. Kalau katanya itu, berarti ada pertentangan dalam hidup Anda. Betul? Ya. Oh, kalau ganteng itu berarti jahat. Betul nggak? Kalau Anda pilih, jadi tanya gitu. Itu hidup itu pilihan. Ya. Dalam hidup ini ada 3 hal. Di luar kontrol Anda, dalam pengaruh, dan dalam kontrol Anda. Banyak di dunia ini manusia tuh berkonsentrasi fokus hidupnya tuh di luar kontrol dan dalam pengaruh. Betul nggak? Kita kadang-kadang stres. Ya pasti negara kok gini. Betul nggak? Ya kan? Tapi kita lupa, kita nggak fokus di dalam diri kontrol kita. Ya, Anda nggak bisa mengaruhi teman Anda nggak bisa mengaruhi presidennya siapa, Anda akan bisa. Anda nggak bisa mengaruhi dalam pengaruh Anda, teman Anda akan mengaruhi. Nggak bisa. Hanya pengaruh aja. Tapi yang dalam diri Anda apa? Anda mau ngejar impian apa ya? Kira-kira impian Anda apa sekarang? Impian Anda misalnya pengen dapat 1 miliar dalam kontrol Anda. Apa ya kira-kira untuk mencapai impian di situ? Ya kan? Itu Anda harus gali. Ya kan? Anda dalam hidup diri Anda tahu sendiri apa ya Pak? Aku yang bisa mencapai ke sana Pak. Ya. Ada quotation yang bagus, Johnny Towson Maya bikin di website. Ya kan? Anda tidak perlu pusing. Pak, bisa nggak aku mencapai impian aku nih Pak? Selalu semua dari Tuhan. Yang penting langkah pertama Anda itu apa? Untuk mencapai ke sana. Jangan sampai Anda tuh dilema. Contoh, tadi saya tanya beberapa mahasiswa, Anda mau kaya, bahagia, mau kaya tapi tidak bahagia atau miskin bahagia? Anda banyak tahu, biasa-biasa bahagia. Itu adalah suatu, padahal Anda tujuannya ingin kaya. Tapi Anda mau makan ini nggak yakin. Mencapai tidak ada ke sana? Tidak akan mencapai. Ya, hari ini Anda encourage ada diri Anda. Di luar kontrol Anda, di dalam pengaruh Anda, serahkan Tuhan. Ya, Anda pengen, misalnya pengen bayar kuliah sendiri, atau pengen punya rumah sendiri, pengen bagian orang tua. Itu kan impian Anda, tetap tulisin itu. Ya. Oke. Saya ada 3 resep yang selama ini. Saya bilang ini adalah resepnya adalah personal power. Resep pertamanya adalah saya adalah energi. Pernah tidak ada bangun pagi rasanya kok malas-malasan, rasanya gitu, pernah tidak? Kira-kira kalau Anda malasan kerja itu ada untuk 1 hari ke depan, dalam 1 hari itu apa Anda ada? Bisa ada pemikiran yang lain atau baru, atau Anda mau menemukan sesuatu baru kalau Anda dengan bangun pagi malas-malasan, tidur lagi, ada nggak? Tidak akan. Jadi Anda yang dalam kontrol Anda tahu apa ya kira-kira aku bangun pagi ini apa ya? Kalau aku boleh share sama Anda, tiap pagi saya bangunnya jam 4 pagi. Jam 4 pagi yang saya lakukan adalah jogging, ya kan? Jogging saya akan dengerin audiobook, motivasi, atau dengerin piano, baca buku. Everyday melakukan itu. Itu yang di dalam kontrol saya, ya kan? Dan kenapa saya jogging? Karena saya merasa energi, ya kan? Kalau saya jogging kan merasa bersemangat. 1 hari akan bersemangat kita. Itu saya harapkan Anda kontrol diri Anda tiap pagi. Ya, bangun pagi Anda rasa bersyukur, ya kan? Anda mulai bersyukur, tersenyum. Nanti Anda rasa hidup Anda itu rasanya beda. Gitu. Anda lakukan itu. Ya. Kedua, skill. Untuk jadi pemain sepak bola, berapa jam yang dibutuhkan untuk belajar? Pasti 2 jam. Ya kan? Impian Anda, semua yang Anda tulis tadi, goal set Anda tidak mungkin akan tercapai tanpa Anda spend waktu Anda untuk melakukan itu. Ya kan? Skill
kira-kira apa yang kira-kira Anda ingin tunjukkan? Apa skill? Anda harus belajar. Ya. Jadi kalau saya kebetulan di manajemen di perusahaan saya belajar manajemen, buku-buku manajemen itu saya baca. Oh, bagaimana saya belajar, ya kan? Sampai Anda itu jual, Anda impian ingin punya mobil, kira-kira apa sih yang kira-kira bisa mencapai sana? Ya, skill Anda dulu, dalam kontrol Anda dulu, itu yang Anda capai, adik-adik sekalian. Ya. Kedua, yang paling penting lagi adalah skill bagaimana Anda bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Anda bisa sukses itu startnya dari memberi orang lain, bukan Anda meminta. Anda harus give first. Apa yang Anda berikan, baru Anda akan sukses. Ya. Contoh saya 7 tahun lalu saya sebagai karyawan, saya berikan dulu, saya nggak tanya gaji saya berapa. Saya berikan dulu apa yang terbaik bagi perusahaan. Saya nggak pernah sampai detik ini saya nggak pernah tanya gaji saya, minta gaji naik, nggak pernah. Ya toh, saya nggak pernah minta mobil apa, tapi saya sudah ganti mobil sudah 3 kali dari Innova, Fortune, sekarang pakai Pajero. Saya nggak pernah minta bos saya, tapi saya nggak, mereka yang terbaik. Ya toh, Anda harus punya skill bagaimana Anda bisa menyenangkan orang lain. Ya kan, memenuhi kebutuhan orang lain, Anda akan bisa sukses. Gitu. Apapun yang saya capai sekarang, saya berjalan di sini, Anda itu bisa Anda capai dengan mudah. Gitu. Yang ketiga, takut. Saya rasa mungkin banyak Anda itu mungkin merasa takut, gitu loh, merasa aku kok bisa enggak ya impianku ini? Kadang-kadang kita takut nulis impian aja susah, takut kan? Ya kan? Anda bisa merubah ketakutan Anda itu, ya kan? Apapun yang Anda jalani dulu. Gitu. Anda melangkah kadang-kadang, aduh bisa enggak saya, bisa enggak ya? Lakukan dulu. Gitu loh. Jadi Anda harus ubah ketakutan Anda itu, ubah dengan action. Itu yang Anda harus lakukan. Anda pernah dengar Colonel Sanders? KFC. KFC ada, kalau orang tanya banyak tahu KFC itu kira-kira dikirain start bisnisnya itu karena punya modal banyak, masih muda, apa. KFC start itu bisnis dengan umurnya 56 tahun dengan alasan kuatnya karena dia punya cek, dia veteran perang, cek yang cuma $100 aja nggak cukup, uang pensiunnya nggak cukup. Dia akhirnya dia buat keputusan, saya akan jualan resepnya. Kira-kira Anda, Mas Anda, resep Anda ditawarin orang janggut putih, ya, nawarin Anda, Mas, ini ada resep, aku nggak butuh uangmu, tapi kalau kamu jualan ayam, kasih aku presentasi. Presentasinya, kira-kira Anda mau Mas Anda? Ya, karena Anda tahu, Kentucky Fried Chicken ya, coba dulu. Dia tok-tok, door to door. Bayangin berapa kali dia ditolak orang? 1056 kali. 1056 kali. Siapa yang di sini yang 400 kali masih terus berjuang? Ditolak 400 kali yang masih juang. Siapa di sini? Katakan. Ditolak, Anda melakukan sesuatu yang Anda impikan, Anda ditolak orang 400 kali, Anda gak ada? Siapa? Katakan dong, ada. 600 kali masih berani jalan terus Pak. Saya kalau 600 kali Pak tetap jalan terus. Ada? Jangan. Mungkin kita sudah 5 kali, 6 kali ditolak. Betul nggak? Ya kan? Kalau bagi saya Pak, ya, ketakutan ditolak. Kalau di hukum marketing kan ada hukum 10/1. Betul nggak? Nawari 10 orang, dunia 1 kalau di Indonesia surveinya ya. Kalau saya ditolak, saya mengartikan dalam hidup saya, wah, saya bisa ditolak 3 kali. Wah, berarti 37 kali lagi itu dapat hadiah itu, pasti. Saya mengartikan itu. Tapi kalau Anda mengartikan kegagalan Anda, aduh, tak layak jadi jualan. Ya sudah, Anda akan bisa sukses. Kalau saya sarankan Anda,
rubah ketakutan Anda kegagalan itu, rubah Anda jadi action. Lakukan. Ya kan? Gagal, Anda belajar dari kegagalan itu. Ya. Nah, itu sharing saya mengenai personal hidup saya. Jadi tolong Anda hari ini ketemu saya satu, tadi dicatat ya tujuan hidupnya, ya kan? Alasan kuatnya apa, Anda catat. Ketiga yang paling penting, jangan lupa saya namanya Winardi Nyoto. Nanti berbicaranya apa besok sudah lupa, siapa bicara nggak tahu. Winardi Nyoto. Nanti Anda bisa Facebook saya akan bantu Anda bersharing, saya akan bantu. Oke? Ya. Oke, saya masuk ke materi di mana menjelaskan perusahaan saya itu siapa. Who we are. Kami adalah perusahaan dari Indonesia, asli Indonesia. Ini adalah visi dari perusahaan kami adalah kami changing the world with science, innovation, dan edukasi. Dan ini visi perusahaan kami. Kami percaya kami bisa berubah dunia dengan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pendidikan. Ini salah satu program. Ini memberikan pendidikan ke Anda semua, ke entrepreneurship. Nah, ini beliau adalah founder dari perusahaan kami, namanya Bapak Rendal Harto Laksono. Kalau orang lihat Rendal Harto, kira-kira orang Green. Tidak, dia ini orang asli Surabaya asli, ya. Dia melakukan pengenyang pendidikan tahun 1979 di London, 12 tahun dia jadi scientist. Tahun 92 dia dipanggil Presiden Soeharto untuk dirikan pabrik innovation chemical pertama di Indonesia. Kalau pabrik chemical banyak di dunia, tapi kalau innovation chemical ini hanya segelintir. Kalau mungkin ada tahun 3M, DuPont, pernah dengar kan? Itu hanya membuat perusahaan membuat innovation chemical. Pak Rendal adalah di Asia Tenggara sampai sekarang satu-satunya buat chemical baru. Jadi total dedikasi dia adalah 30 tahun. Dia purely adalah ilmu pengetahuan, seorang saintis. Ya, kalau survei membuktikan orang entrepreneur, ada mungkin tahu 80% mati di tahun pertama, betul nggak? Itu surveinya. Sisanya 15%-nya tadi mati 5 tahun berikutnya. Yang tinggal dalam 10 tahun itu cuma 5%. Pertanyaannya bagi saya ke Anda adik semua, kira-kira kalau ilmuwan jadi entrepreneur, keberhasilannya berapa persen? Mas apa namanya? Berapa persen? Sekali kalau orang biasa jadi entrepreneur 5%. Kalau ilmuwan Pak Rendal Hart ini jadi entrepreneur kira-kira berapa persen? Keberhasilannya berapa persen? 2%. Oke. Mbak siapa namanya? Berapa persen kira-kira? 80%. Optimis. Jadi menurut survei yang berhasil ilmuwan jadi saintis itu berhasilnya cuma 1%. 99% jelas gagal. Dan Pak Rendal sudah buktikan 30 tahun dedikasi dia punya 7 perusahaan di dunia. Dan itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia bisa bersaing dengan 3M sama DuPont. Walaupun kita nggak sebesar 3M sama DuPont. Kalau 3M DuPont itu Goliatnya, kita Davidnya. Kita lagi berjuang buktikan bahwa kita bisa bersaing sama Goliat. Hari ini kita ajak Anda sharing, Anda bersama-sama sama kami untuk sama-sama kita punya visi. Kalau Anda cocok dengan visi kami, kita sama-sama rubah dunia. Ini sampai Pak Rendal dibilang dinisbikan di negeri sendiri, dipuja di orang. Dia lebih terkenal di Malaysia sebagai putra di Malaysia, bangsa Malaysia ini sama Pak Mahathir Muhammad. Beliau di luar negeri dia luar biasa potensinya. Nah, di bidang sains, apa yang kita change the world? Apa yang kita rubah di dunia? Inilah cuplikan dari RCTI Nasional, liput penemuannya Pak Rendal.
Pasti banyak sekali yang harus saya tapi temuan seorang ilmuwan asal Surabaya itu besar. Selain mampu mendinginkan dan juga memadai manusia, karena terbuat dari ubi kayu. Ini bermagic loh, science. Wah, sekarang orang ini bisa kebal dari api yang terbakar sama sekali. Dan jangan tiru atraksi ini ya. Mungkin Anda menebak atraksi tahan api ini karena bantuan magis, tapi tidak sama sekali. Orang-orang ini sama seperti kita, tidak punya ilmu dan keterampilan apa-apa. Tapi tentu ada rahasianya. Mau tahu? Sederhana sekali. Ternyata mereka kebal karena sebuah cairan penyedih. Wah, cairan apa yang membuat orang jadi sakti ini? Cairan ubi. Cairan ubi, maksudnya? Iya, cairan ini dibuat dari kulit ubi. Mana Ami kan? Adalah seorang warga Sidoarjo, Randal Laksono yang menemukan ramuan tahan api ini. Kebetulan saat kami datang, Randal sedang diundang ke Amerika untuk memamerkan temuannya ini. Tidak sekedar anti api, orang-orang ini mengaku tak merasakan panas sama sekali, bahkan dingin seperti diberi cairan alkohol. Rasanya gimana mas? Nggak terasa? Enggak. Dibakar hangat-hangat nggak? Enggak. Terus rasanya gimana? Dingin atau dingin? Dingin ya? Mau tahu kelebihan lainnya? Cairan anti api ini ternyata aman untuk benda elektronik dan kesehatan manusia. Cairan ini juga tak berasa apa-apa, hambar seperti air putih biasa. Cairan ini bahkan bisa diminum. Di Sidoarjo dan Surabaya, cairan ubi anti api ini sudah dijual dengan harga 300.000 per tabung. Indonesia lagi kita mau pasar. Ini kembaran saya ya. Yang dari teknologi barang ini bisa diaplikasikan semua ke bahan baku industri seperti kertas, kayu, tekstil, di mana sudah punya kelebihan anti api, tahan sampai 3000 derajat. Itu kita ada innovation, ada 3 innovation. 4 innovation, 1 co-branding technology, www.titan21 Interior, Anda akan bisa lihat di websitenya itu. Kedua, rental pemadam pertama kali di dunia, rental pemadam hanya di perusahaan kami. Internet TV, SITV yang hari ini ada liput, Anda ada semua di sini, dan kita ada learning center. Oke, satu saya jelasin co-branding technology. Kami, perusahaan kami sudah 18 tahun, teknologinya Pak Rendal sangat luar biasa. Kita bisa mentransform kayu, kertas, kulit, tekstil, besi jadi api-api 3000 derajat Celcius. Dimana kalau ini sampai dipakai di semua level manufaktur, kita bilang tidak akan terciptanya kebakaran, tidak akan ada, karena kita buat bahan yang mudah terbakar semuanya dari bahan kayu, kertas, kulit, tekstil. Nah, kita bisa buat itu. Nah, selama ini kita coba, 18 tahun ini kita coba nawarin industri, ayo Pak pakai produk kita. Mereka semua tidak mau, Pak nggak ada market Pak, 18 tahun kita coba. But today, kami memberikan teknologi baru ini, konsepnya bukan kita supply di Hartindo, supply di industri, tapi kebalik sekarang. Industri, kita beli barangnya, ya kan? Kita kasih teknik chemicalnya gratis, tapi hasil produksi yang kita ambil, kita jual lagi. Jadi ini fitur organisasi yang baru di co-branding, di mana di sini adalah pabrikan. Kita memberikan strateginya, pakai strateginya. Anda tahu mungkin Nike, pernah familiar dengan Nike? Sepatunya harganya mahal kan? Satu sepatu 2 juta, 3 juta, betul nggak? Tapi biaya produksinya tuh buat berapa sih? Paling cuma 10%, betul nggak? Totally 90% adalah brandingnya. Nah itu yang kami buat. Jadi kami menggunakan strategi Nike. Saya pergi ke presentasi di Ateja,
saya presentasi di pabrik Stritek, saya bilang, saya akan berikan teknologi chemical yang gratis, hasil produksinya saya beli, tapi pakai merekku, ya kan? Kira-kira saya kalau di industri ditolak kan? Nah, ditolak, kenapa? Saya kan sebagai buyer, saya kan beli kan, ya kan? Itu strateginya. Kedua, di level distribusi A, distributor B, distributor C, kami menggunakan sistemnya pemasaran, marketingnya sistemnya di Cina. Kalau Anda pergi ke Cina, Anda bisa buat sepeda motor mereknya Angga, bisa. Ya kan? Di Cina merek apapun pokoknya kamu beli ya, mau bisa kan? Bisa merek apapun, ya kan? Sama kami di distributor kami bilang kami ada beberapa pabrik yang gabung sama kami sekarang di Stritek, New Armada, Ateja, kita mau kerjasama sama kami. Kami ada ini, kami buatkan merek Anda sendiri. Ini program yang kami berikan kepada Anda, bukan cuma Anda itu cuma jualan, Anda dapat manfaat, enggak. Kalau Anda bisa mengikuti dari program distributor A, distributor B, Anda lihat potensinya apa, Pak, mungkin ini misalnya, Anda, Pak saya punya ide ini buat karton box Pak, yang anti api, kita jual harga segini Pak, bisa nggak Pak buat dong? Nanti mereknya saya, monggo, kita support, gitu. Itu yang Sanindo akan support Anda semua di sini. Jadi tolong Anda gunakan ini bukan cuma entrepreneurship, ini betul-betul Anda gunakan. Siapa tahu Anda dengan impian Anda tulis semua di sini bisa terlaksana. Kedua, kita ada Hub Innovation Center. Ini adalah Hub Innovation Learning Center, ya kan? Selama ini kalau sistem pemasaran itu kan sistemnya pancing, bantuan nawarin orang, ya kan? Nawarin kan gitu, ya kan? Tapi enak-enak dengan sistem satu orang yang nawarin atau dikumpulkan banyak orang, ya kan? Anda jelaskan presentasi kayak gini. Di sini kan berapa? Hampir 50 orang. Saya presentasikan produk Anda, waktu saya 1 jam saya gunakan untuk presentasi 50 orang. Efisien mana? Yang 50 orang kan? Ya kan? Sekarang strategi marketing bukan Anda selalu nawarin bantuan marketing, enggak. Sanindo nggak perlu Anda jadi sales, Anda jadi sales ini untuk marketing bantuan door to door, itu sudah kuno, buang waktu. Kami berikan Anda suatu strategi yang lebih heboh. Bagaimana Anda mengumpulkan orang di sini. Jadi di Hub Learning Center ini kami buat satu standar ruko 4 lantai, di mana ruko ke depan di bawah ini rencana adalah museumnya Pak Rendel. Di ruko kedua ini adalah ini tempat yang kita sewakan. Ruko ketiga tempat seminar-seminar, 4 kantornya. Jadi bicara banyak. Nanti kedepannya akan begini tempat-tempatnya nanti. Kalau kita bisa datangkan 3.000 orang akumulasi dalam 1 bulan 3.000 orang, ya kan? Kira-kira saya bisa nawarin ke Telkomsel nggak? Ke bank nggak? Pak saya ada 3.000 orang, Bapak mau nggak promosi? Bapak bayar saya cuma murah aja Pak, 3.000 orang Pak. Per orangnya bayar cuma 30.000 rupiah aja. 30.000 dikalikan 3.000, ya berapa? 9 juta. Rencana kita sewakan di lantai sini 10 stand. 9 juta dikalikan 10 berapa? 90 juta. Saya belum jualan produk. Saya punya distributor dapat untung 90 juta dari iklan. Mister. Ini yang mau kita bentuk. Itu. Oke. Kedua, changing the world dengan edukasi. Kita ada grupnya SOS Community. SOS Community ini adalah berdiri sudah 3 tahun di perusahaan kami. Dia adalah program CSR yang melakukan edukasi gratis ke masyarakat. Selama ini kita bekerjasama dengan berbagai pembicara-pembicara untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Salah satu contohnya tadi ada saya kasih video mengenai TVRI, kita lakukan edukasi. Nah, kita punya konsepnya gini. 3 tahun yang lalu sebelum berdiri, saya turun sebagai saya juga sebagai pembicara, anak buah saya juga sebagai pembicara. Tapi waktunya ini kan terbatas. Di lain pihak kaki kami harus sebagai profesional, di lain pihak kami lakukan CSR. Itu sesuatu yang nggak fokus. Akhirnya berjalannya waktu kita lihat luar biasa. Kita menggunakan sistemnya adalah snowball effect. Snowball effect itu dari bola salju, kalau kita gelintirkan ke bawah, bola salju menjadi bola besar.
Jadi kami melatih dari mahasiswa-mahasiswa atau SMA-SMA yang putus sekolah, kita berikan suatu edukasi mereka gratis dan kita train mereka menjadi pembicara. Bagaimana mereka bicara di 50 orang, ya kan? Sudah sekarang bukan saatnya one-to-one, sudah kuno. Anda harus berani bicara di depan muka umum, ya kan? Impian Anda tidak akan tercapai dengan Anda bicara one-to-one ke orang. Anda harus bisa mengkomunikasikan ke banyak orang. Di situ. Maka kami di sini di Soskom belajar Anda sebagai public speaker. Jadi Anda kalau dengan gabung dengan Soskom, satu kita akan training Anda jadi public speaker, kita berikan Anda materi, kita juga ada training ke perusahaan-perusahaan. Satu training kita fire itu bisa satu hari itu 60 juta dibayar. Bayangkan kalau Anda jadi public speakernya, materinya sudah ada, ya kan? Impian Anda untuk kuliah sendiri sangat mudah kalau Anda gabung di Soskom. Nanti Pak Yanggeli akan menjelaskan. Kebetulan Pak Yanggeli adalah direkturnya di Soskom. Dan kedua, Anda bisa masuk TV. Itu saya cuma tuh orang-orang Soskom semua bisa masuk TV Anda, ya kan? Kapan-kapan bisa masuk TV, ya kan? Ya, jadi gini ya, impian Anda itu kan Anda mau capai, Anda cari orang yang sudah sukses, belajar dari mereka. Bisa Anda cari sendiri, tapi lama, ya kan? Anda harus belajar dari orang sukses, dekat sama orang sukses. Di dunia ini cuma ada dua kategori ya, teman-teman Anda itu cuma ada dua kategori. Satu, penyedot semangat. Kedua, penyebar semangat. Penyedot semangat ya apa misalnya? Kak ditanyain, apa kabar? Susah, gak enak, dosennya itu gak enak, ngajarin, bosen nih. Itu penyedot semangat. Tapi kalau Anda tanya penyedot semangat, ya Pak, wah dahsyat, hebat. Anda rasanya enak kan ketemu orang ini? Ya. Jadi Anda harus ketemu orang-orang yang penyebab semangat. Cari teman-teman. Hidup pilihan, betul ya? Kedua, ini inovasi kami di HIS TV. Ini suatu program baru di mana setiap kami seminar-seminar ini, ada seminar di Soskom akan diliput, dilihatkan bisa live seluruh negara. Jadi bisa dilihat di Android, BlackBerry, iPad, komputer bisa dilihat. Jadi program kami apa? Edukasi program, innovation program, interview with success people, launching produk, bahkan bisa mengadakan suatu pay-per-view seminar. Jadi kalau kita kerjasama sama Pak Herman Yosef, pembicara-pembicara yang sukses, Bong Chandra, James Wee, mengadakan seminar, mereka kalau datang seminar kan bayarnya mahal nih, 500.000, betul nggak? Kita dengan pay-per-view, mereka bisa launching, bayar cuma 100.000. Anda, kenapa saya ciptakan HIS TV? Karena Anda bisa nanti dengan gabung dengan Soskom, Anda bisa bagian dari sini. Di sini Anda lihat saya bicara talk show dengan Pak Wibisono, rektor Anda sebelum Pak Joni, ya. Jadi kita bisa interview orang-orang terkenal, ya kan? Kalau Anda nanti semua lulus D3, kalau Anda mau melamar, yang Anda tahu kan melamar kok buat lamaran kan? Betul nggak? Itu loh. Kalau Anda masuk Soskom, Anda bagaimana Anda tanpa perlu melamar, Anda tidak orang. Mau nggak? Anda gabung di Soskom, karena programnya sama potensi. Kedua, ini program kami ini SOS Hartindo, ini program sewa pemadam pertama kali di dunia. Kita dapat penghargaan dari Pak Hermawan Kertajaya, masuk bisnis Indonesia, konsepnya beli pemadam keluar duit, sewa pemadam dapat duit, itu enggak. Anda bisa menjadi bagian dari sini. Kita sudah jalan 3 tahun yang lalu, Pak Rendal ini dengan programnya SOS Hartindo, kita bekerja sama dengan asuransi, kita sewain per bulan tuh 3% per bulan, masih murah. Kalau ada track, itu sewa mobilnya per bulan harganya 5% sampai 4,5% sewa track mobil Astra Toyota Xenia. Nah, kita masih 3%. Nah, berjalannya waktu selama 3 tahun ini, kita membuat satu program yang sangat luar biasa, dan ini akan menggemparkan dunia bisnis di Indonesia. Itu program CSR Satu Rumah Satu Pemadam, CSR Corporate Social Responsibility, di mana Pak Rendal dengan programnya SOS Hartindo akan memberikan menyewakan gratis ke bupati atau wali kota, dan bupati wali kota akan menyewakan ke konsumen. Jadi impian kita adalah percaya bahwa Indonesia harus bebas kebakaran. Jadi satu rumah harus ada satu pemadam. Kalau kita survei sekarang 100 rumah belum tentu ada satu pemadamnya sama sekali. Program kita berikan gratis. Kira-kira bupati mau nggak ini? Bupati wali kota? Saya dari mana bupati sama Indonesia saya?
gimana kita bisa biayai bupati itu? Biayai sewanya. Siapa yang bayar sewa? Pertanyaan itu yang mungkin harus ditanyakan sama Anda. Jadi yang bayar adalah sponsor CSA. Anda tahu sponsor CSA di Jawa Timur itu yang terdata 30% yang terdata. Anda tahu CSA kan ya? CSA itu adalah dana yang untuk pemberdayaan ke masyarakat, di mana PT peraturan negara harus mengeluarkan 5% dari keuntungan perusahaannya untuk usaha untuk program CSA ya, sunatan massal ya, program air bersih kayak gitu-gitu ya. Dahsyat mana iklan yang ditaruh di iklan untuk di Kabupaten Malang TV ya kan, dengan iklan yang ditaruh di tabung madam, ditaruh di dapur tiap hari dilihat dilihat oleh keluarganya tiap hari. Dahsyat mana itu. Jadi kita akan buat terobosan baru, kita akan merubah dunia menjadi startup. Nanti ke depan dengan program ini orang jual rumah tutup, ngapain beli ya dapat gratis ya kan? Anda bisa menjadi bagian dari situ gitu ya. Kami punya target 3 tahun ini harus go public, maka dari itu kami butuh SDM. Kami harapkan Anda nanti bisa gabung kami, begitu Anda lulus D3 Anda bisa gabung kami, karena butuh kan saya butuh generasi muda untuk karena Presiden Soekarno pernah bilang untuk merubah dunia kasih saya 10 generasi muda, saya rubah dunia. Saya harap Anda sini nanti bisa gabung ke kami, ke perusahaan kami. Anda bisa jadi entrepreneur, jadi distributor kami, kita support, atau Anda ingin jadi employment, silakan. Hidup pilihan, betul kan? Nah, itu dari saya. Kalau Anda mau add nanti Twitter saya di Winardinyoto, Anda bisa add. Waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Ian Welly untuk menjelaskan secara detail kerjasama apa sih. Jadi saya paparkan Anda semua ini, Anda punya kesempatan menjadi bagian dari itu semua. Oke, Pak Yadeli silakan. Baik, terima kasih Bapak Winardinyoto. Untuk kemudian selanjutnya mengenai hal-hal teknis dan penjelasan rinci akan dijelaskan oleh Bapak Ian Welly. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Masih semangat. Oke, jadi kalau tadi program dari rekan-rekan yang ada di sini, kalau tidak salah tangkap adalah nanti kita akan berkelompok untuk melakukan program selling yang pertama, dan untuk yang semester 7, semester 5 itu yang riset yang semester 5, ya riset semester 5, riset yang selling 3. Oke, baik, ya kita akan jelaskan, kita akan tawarkan apa yang mungkin bisa Anda lakukan di dalam program selling dulu. Ada beberapa, jadi kita tidak hanya sekedar jualan secara konvensional, tapi harapan kita akan melakukan sebuah marketing revolusioner. Nah, jadi kalau rekan-rekan biasanya orang menjual itu seringkali melakukan yang apa yang dinamakan konvensional. Dia kumpulkan data, kemudian seperti yang dikatakan Pak Win tadi, dia akan door to door, dia akan menjelaskan, ya, bahkan dengan melakukan demo dan lain sebagainya, dan hasilnya belum tentu. Ya, mungkin memang akan ada hukum 10-1, tetapi menurut saya kita terlalu capek. Ya, Anda harus berkolaborasi dengan mutual benefit. Mereka nggak perlu beli barang kita, mereka nggak perlu beli apa. Ya. Apa itu singkatan dari alat pemadam api ringan. Ya, apa singkatannya seperti itu. Nggak perlu mereka punya apa, beli dengan kita nggak perlu. Bahkan mungkin mereka nggak perlu sewa. Nah terus, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Mereka cukup datang aja ke tempat kami, rutin datang, punya schedule dan mengajak teman-temannya datang, akan kami kasih apa? Loh kok bisa? Nah terus mereka akan dapat apa? Biayanya siapa yang meng-cover? Nah itu urusan internet kita. Tapi yang jelas mereka mau datang aja seperti ini di tempat ini, rutin mereka mau datang, nah mereka akan kita kasih. Apa yang harus
yang bisa kita tawarkan kepada rekan-rekan, apa yang bisa kita lakukan, yang kita sharingkan di sini. Ada dua kelompok. Yang pertama kelompok barang, yang kedua kelompok jasa atau ID. Ya, rekan-rekan ya. Kalau yang barang hanya ada dua, APAR dan Titan 21. Nah, sedangkan yang ada di kelompok jasa atau ID ada banyak. Yang pertama education program, ada sponsorship, kemudian ada mini mobile fire, kemudian ada member duta soscom saya, kemudian ada satu rumah satu APAR, dan yang terakhir SITV. Nah, mana yang Anda pilih? Jangan terburu-buru sebelum menyimak ini. Dan kalau sudah menyimak, Anda perhatikan, karena tadi Bu Melinda sama Pak Ahmad sudah menyampaikan kepada saya, Pak, yang terpenting ada indikatornya. Karena kita pengen program ini jalan tidak hanya sekedar jalan juga menghasilkan, jalan juga memang sesuai dengan jalannya yang benar, jalan memang bisa diukur, kan gitu. Jadi ya, mungkin rekan-rekan sudah tahu, ya, kalau Anda nanti pilih yang divisi ini yang mau diambil, Anda bisa jual, melakukan reselling kepada konsumen, baik rumah tangga ataupun perusahaan, tergantung dari segmen yang akan Anda pilih. Tapi menurut saya segmen-segmen nanti akan kita konsolidasikan dengan teman-teman di Sanindo yang ada teman-teman networking, mana yang kira-kira yang belum digarap gitu kan. Bisa juga melakukan dengan teknik sewa, bisa menjual, bisa sewa. Kalau misalkan ini tidak menantang, ini konvensional sekali Pak, saya nggak mau yang kayak gini, oke? Nggak masalah, ya. Atau kaget dengan targetnya? Gede. Satu kelompok berapa orang? Satu kelompok berapa orang? Mana yang semester 1-3? Semester 3 mana? Satu kelompok berapa orang? 3 orang. 3 orang. Oke. Tapi tidak kalau Anda mempunyai teknik seperti Pak Win bilang tadi, kita jalan, kita undang orang-orang, kita datangi RT-RW-nya atau klub house, ya kan? Nah, sudah pernah nyoba nih? Kalau mau nyoba, datang ke tempat saya dulu, nanti saya dari tempat khusus. Iya, dikramasi. Oke, ini yang luar biasa. Ini disampaikan sudah banyak perusahaan yang mau gabung sama kita. Nah, tugas Anda adalah mencari perusahaan-perusahaan tadi mau gabung dengan kita, ya. Cari barangkali punya kenalan yang papa mamanya punya perusahaan yang berbahan dasar itu, silakan. Nanti kita bantu juga, ada tim kita untuk ikut sana, ya. Ini bisa seterusnya kita patenkan. Anda bisa menjadi pemilik hak monopoli untuk menjual barang itu. Misalkan Anda ketemu dengan produsen listrik, ya listrik anti bakar itu apa ya? Atau ini ijazah, kertas untuk ijazah atau sertifikat. Kan penting sekali. Nah, kalau kamu bisa menemukan perusahaan itu, kamu minta sama dia, Pak, kerjasama sama Sanindo. Kalau dia mau, ya kan? Kalau sudah mau, nanti saya sebagai agen tunggalnya untuk menjual ini ke sekolah-sekolah Bapak. Bayangkan, yang harus Anda lakukan, ya bagaimana Anda bisa mengumpulkan orang-orang ini, Anda pahamkan tentang pentingnya memberikan ini kepada masyarakat. Nah, kalau perusahaan itu tertarik, Anda bisa menyewakan ini, dan hasilnya itu akan ada kontrak selama berapa tahun yang dengan mereka mendanai. Sangat menarik aktivitas ini, ya. Jadi Anda tidak
melakukan seperti konvensional. Oke. Nah ini Anda mencari member sos community, duta sos community, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wi, duta sos community itu mempunyai tugas diproyeksikan menjadi apa? Pembawa pesan atau istilahnya penyuluh gitu kalau ya, mereka akan menjadi public speaker. Ya, tadi sudah sampaikan satu rumah satu apa atau pemadam. Ini tadi memang ini proyek besar. Ya, sudah ada beberapa bupati dan wali kota yang siap mendukung kita. Terakhir kemarin kita baru pulang dari Pamekasan. Pak Bupati Pamekasan siap dan sudah menginstruksikan untuk segera membuat MOU. Berarti kita sudah mulai gerak karena dinas-dinas sudah dan sekdanya sudah setuju semuanya.